Baik, hello. Selamat datang teman-teman di channel saya ya, di channel Ilham. Channel ini bertujuan untuk sharing. Kebetulan saya punya banyak materi yang ingin saya sharingkan sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari referensi atau sekedar ingin menambah pengalaman. Jadi pada kesempatan kali ini hmm, kita akan membahas mengenai lubrication fundamental untuk bearing dan truss bearing ya. Jadi presentasi ini pernah saya buat untuk sharing knowledge di perusahaan saya di PT PCB Service. Selanjutnya outline dari materi ini nanti ada beberapa ya. Yang pertama lubrication fundamental ya, dasar-dasar lubrikasi, kemudian seperti apa bearing dan truss bearing, juga nanti ada studi kasusnya juga ya yang akan kita coba untuk bahas. Baik, kita masuk ke lubrication fundamental, dasar-dasar lubrikasi ya. Jadi berdasarkan referensi ya, dasar-dasar lubrikasi ya. Ya, itu diambil dari pengertian tribologi. Ada sebuah ilmu yang namanya tribologi. Itu berasal dari kata tribos ya, dari bahasa Yunani yang berarti rubbing ya. Dan logi atau logia artinya studi gitu ya. Jadi rubbing itu adalah gesekan gitu. Jadi tribologi itu adalah ilmu yang mempelajari gesekan, kausan, dan pelumasan yang pada permukaan yang saling berinteraksi gitu dalam gerak relatif. Tentunya dari gesekan itu akan menimbulkan beberapa dampak ya, seperti panas, kemudian keausan. Nah, jadi ada ilmu yang membahas untuk penanganan dampak-dampak dari hal tersebut. Selanjutnya kita berbicara mengenai fungsi minyak pelumas ya. Eh, jadi tadi pelumasan ya, fungsinya apa saja, ada 6 ya. Fungsi dari minyak pelumas yang pertama adalah friction control. Ini untuk mengurangi timbulnya panas dan mengurangi konsumsi energi ya tentunya. Dengan semakin tingginya gesekan tentu akan menimbulkan beban ya yang akan berpengaruh kepada energi penggeraknya ya. Entah itu listrik ya, entah itu dari putaran steam ya, kalau di turbin ya, atau listrik di motor ya, itu akan berpengaruh. Kemudian fungsi lain dari minyak pelumas adalah wear control ya. Jadi untuk mengurangi terjadinya keausan yang secara mekanis tadi kita sebut, di mana mekanis itu maksudnya adalah gesekan kedua benda ya atau part yang saling bergesekan ya. Itu berfungsi untuk mengendalikan keausan itu sendiri. Selanjutnya juga fungsi pelumas itu adalah corrosion control, di mana pelumas ini melapisi permukaan-permukaan benda-benda yang bergerak tadi, yang bergesekan tadi, dari zat-zat korosif seperti misalnya air begitu ya, atau udara yang bisa menyebabkan oksidasi sehingga menyebabkan munculnya penyebab-penyebab korosi itu sendiri. Juga fungsi dari minyak pelumas adalah pengatur suhu ya, temperatur kontrol. Ini dengan adanya pelumas itu dia mampu menyerap panas yang timbul akibat gesekan dari kedua benda yang berputar ya. Jadi setelah dia mengambil panasnya, kemudian dia transfer ya ke, biasanya ada media pendinginnya ya, entah berupa udara begitu atau berupa air. Kemudian dia bersirkulasi untuk mengambil kembali panas yang terjadi akibat perputaran tadi. Selanjutnya dia juga berfungsi untuk mengendalikan kontaminasi ya. Jadi dia membawa partikel-partikel ya, yang entah itu akibat oksidasi dari udara begitu ya,
yang ada kontaminan dari olinya atau dari keausannya tersebut untuk dibawa menuju filter separator. Juga untuk transmisi power ya, ini pada beberapa peralatan seperti hidrolik ya, untuk mentransmisikan daya ya, dia memberikan tekanan begitu ya. Selanjutnya bahan dasar ya, kita bicara tentang bahan dasar pelumas itu seperti apa. Jadi ada beberapa ya jenis untuk bahan dasar pelumas. Yang pertama adalah mineral. Ya, ini bahan yang lazim digunakan ya. Ini merupakan fraksi pelumas yang berasal dari penggolongan minyak bumi ya. Jadi minyak mentah atau minyak bumi itu ketika didestilasi maka akan muncul beberapa fraksi, salah satunya adalah pelumas. Sintetik ini juga bagian dari bahan dasar pelumas ya. Ini bahan kimia yang bukan langsung hasilnya dari pengolahan minyak bumi, tapi ini merupakan hasil rekayasa. Di mana hasil rekayasa oleh ahli pelumas ya dalam membuat minyak pelumas. Kemudian juga dari vegetable atau sayur-sayuran ya, seperti minyak jarak, minyak sawit, minyak biji kapas dan lain-lain ya. Ini jadi lebih kepada tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan minyak. Jadi sekitar 95% ya minyak pelumas yang beredar ini berasal dari minyak bumi ya. Dimana dari sumur-sumur minyak ya yang berasal dari dalam bumi ya, itu diolah atau diolah atau dieksplor ya menjadi minyak mentah, kemudian dikilang minyak. Itu dilakukan proses refinery ya, kemudian dibersihkan ya kotoran-kotoran penyertanya, kemudian dikategorikan ya, berdasarkan tipe dan ukuran. Kemudian biasanya dari 10 barel minyak mentah itu akan menghasilkan 1 barel minyak pelumas ya, 1:10 begitu ya. Nah, dimana pembagiannya seperti ini, 27% itu menjadi C5C10 ya, itu karbonnya ya, itu menjadi bahan bakar ya. Kemudian yang disebut gasolin tadi, kemudian turunannya jadi C11 sampai C13 itu sebesar 13% ya, menjadi kerosen dan jet fuel ya. Selanjutnya sebesar 22% itu turunannya jadi C14 sampai C25, ini diesel dan gas oil ya, LPG, kemudian LNG dan teman-temannya lah. Kemudian 20% itu menjadi lubricating oil base stock, jadi masih bahan dasar dari minyak pelumas. Itu nomor atom karbonnya C26 sampai C40. Kemudian di atas C40 ya, dimana nilai atom karbonnya semakin tinggi ya, itu dia menjadi aspal sebesar 18% ya. Itu seperti kerak begitu ya, seperti ter hitam pekat begitu ya, itu menjadi aspal. Lanjut, seperti apa minyak pelumas itu dibuat ya, dia bahan-bahannya seperti apa berdasarkan base oil tadi. Ada beberapa contohnya tadi, mineral, sintetik, vegetable ya. Kemudian itu masuk di ranahnya refinery ya. Kemudian ada aditif atau zat tambahan begitu ya, yang ditambahkan kepada oli sehingga oli itu mempunyai beberapa sifat berdasarkan aditifnya. Kemudian di blend, dicampur begitu ya pada formulated oil begitu ya, ada resepnya, dicampur kemudian dipisahkan berdasarkan packagingnya ya. Ada yang pakai drum ya 209 liter biasanya, ada yang pakai tote atau pakai truk begitu ya. Yang ini mobile, yang ini juga dalam bentuk kemasan. Biasanya yang familiar di pasaran ya, itu dalam bentuk drum, bahkan ada yang dalam bentuk kaleng begitu ya, untuk sepeda motor yang kapasitas 1000 1 liter begitu ya.
Kemudian beberapa aditif dari minyak pelumas ini ya, diantaranya adalah jadi sebelumnya aditif itu adalah senyawa kimia yang ditambahkan pada minyak pelumas yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas sifat minyak pelumas tadi. Begitu. Ada yang adiktif reaktif ya, ini dapat bereaksi baik dengan minyak pelumas maupun pada permukaan yang dilumasi ya. Kemudian aditif pasif ini hanya dapat memberikan efek hanya pada minyak pelumasnya saja ya. Bisa merefer kepada sifat-sifatnya tadi, fungsinya gitu ya, fungsi-fungsi dari lubrication tadi. Ada beberapa contoh aditif atau zat tambahan pada minyak pelumas ya. Yang pertama adalah deterjen. Apa fungsinya? Adalah untuk menjaga agar permukaan logam bebas dari kotoran, karena namanya pergesekan kadang bisa terjadi kontaminasi udara yang membawa partikel-partikel debu begitu ya, atau lain-lain. Itu dibersihkan oleh kandungan aditif deterjen ini agar permukaan logam itu bersih sehingga dia tidak berpotensi merusak permukaan yang bergesekan. Ada juga aditifnya antioksidan ya. Ini mencegah terjadinya oksidasi pada molekul minyak pelumas. Tentu tujuannya adalah mencegah terjadinya korosi. Sama juga ada ditambah dengan diperkuat dengan corrosion inhibitor ya. Ini zat yang atau cairan yang fungsinya adalah memperlambat laju korosi gitu ya. Jadi seperti pelindung begitu di permukaan-permukaan logam. Kemudian dispersan ini adalah berfungsi untuk mengendalikan dan membawa kotoran agar terdispersi merata dalam pelumas ya. Kemudian ada extreme pressure agent ya. Ini mencegah terjadinya kontak metal to metal pada kondisi operasi bertekanan tinggi ya. Sehingga di situ terjadi lapisan dari pelumas yang menyebabkan terbentuknya fluid ya, hidrodinamik, di mana fluida dari oli pelumas ini memiliki tekanan yang mampu menahan kontak dari metal to metal ya yang bergesekan. Ada juga antifoam, di mana tadi ada deterjen, tentunya identik dengan menghasilkan busa. Busa ini juga berbahaya karena apa? Karena busa ini bisa menyimpan udara, di mana udara itu yang juga berpotensi untuk menyebabkan oksidasi. Jadi ada antifoam sehingga mencegah terbentuknya gelembung-gelembung udara. Ya. Kemudian anti-wear agent, ya ini juga aditif yang ditambahkan untuk mencegah terjadinya kausan. Ada pour point depresan, ya. Jadi sebuah zat yang diberikan atau ditambahkan agar mencegah minyak pelumas itu membeku atau mengental pada saat suhu rendah ya. Biasanya ini pelumas-pelumas yang spesifikasinya khusus ya. Kemudian viscosity index improver ya, menstabilkan kekentalan minyak pelumas terhadap perubahan temperatur ya. Ini dimana minyak pelumas juga identik dengan kekentalan ya, yang nanti arahnya kepada jenis putaran. Ada yang putarannya rendah, bebannya tinggi, bahkan ada yang putarannya tinggi dengan beban yang rendah begitu. Itu berbeda aplikasinya. Selanjutnya kita bicara tentang tipe pelumasan. Pada pelumasan itu lebih dari 90% itu bertumpu pada permukaan metal dengan sedikit lapisan oil film pada permukaannya ya. Pelumasan tipe ini biasanya muncul ya kalau kita bicara kasus di dunia pembangkit ya. Contohnya adalah di turbin. Itu muncul ketika proses startup atau shutdown ya, atau low speed dan high load condition ya. Jadi 90% masih bersentuhan begitu ya, metal to metal kontaknya. Di sini dapat dilihat yang metal bawah itu arahnya ke kiri, metal atas itu ke kanan ya. Kalau kita lihat ini dimisalkan antara shaft dengan
ini jurnal bearing ya. Ketika startup masih belum penuh tuh ininya, lapisan filmnya. Lanjut, ada tipe pelumasan lagi yang disebut mixed film lubrication ya. Jadi 50-50, ada bagian yang sudah terlapisi oleh pelumas, ada bagian yang masih kontak, metal to metal kontak gitu ya. Jadi biasanya terjadi ketika seiring bertambahnya speed pada steam turbine ya. Selanjutnya adalah full fluid film lubrication. Jadi ini sudah full ya. Metal to metal kontaknya sudah full terisi oleh lubrication. Nah, seberapa banyaknya ini adalah toleransi clearance-nya gitu. Biasanya dalam pemasangan bearing terhadap shaft dan lain-lain itu ada yang harus diperhatikan, yaitu clearance ya. Dia tidak boleh under, tidak boleh juga over begitu ya. Karena apa? Karena tergantung dari nanti pressure lubrication-nya ya. Kalau dia terlalu under, tentu jumlah lapisan filmnya tidak memenuhi kekuatannya untuk menopang shaft misalnya begitu. Atau kalau terlalu over ya, sehingga pressure dari lubrikasi itu atau pelumas itu rendah ya, karena clearance-nya sudah terlalu besar. Sama juga yang terjadi adalah dia tidak mampu mengangkat ya, atau alirannya sudah terlalu lebar begitu ya, sehingga dalam pemasangan bearing ya, bearing di turbin contohnya itu ada clearance yang harus dipenuhi dengan ring tertentu, misalnya 0,15 sampai 0,35 misalnya begitu. Jadi ring itulah yang harus dipenuhi dalam pemasangan bearing. Ini ada contoh kasus ya tentang bearing dan truss bearing. Pertama kita akan cerita tentang bearing ya. Ini bearing adalah elemen mesin yang berfungsi untuk membatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Ya, bearing dia menjaga poros agar selalu berputar terhadap sumbu porosnya. Ya, jadi agar dia bisa bergerak linear. Jelas ya. Ini adalah contoh gambar dari truss bearing, saya ambil contoh ya, yang biasa dipakai pada steam turbine. Selanjutnya klasifikasi bearing ya, ini berdasarkan bebannya. Tadi ada contohnya journal bearing yang didesain untuk menahan beban yang tegak lurus terhadap sumbu shaft horizontal. Jadi dia menopang shaft ya. Kemudian footstep atau pivot bearing ya. Ini bearing yang didesain pada poros vertikal. Jadi seperti pompa-pompa vertikal aksial itu ya. Kalau di dunia pembangkit biasanya dipakai pada pompa circulating water pump ya, atau CWP yang memompakan media pendingin untuk kondensor ya. Ada truss bearing. Nah, truss bearing ini adalah bearing yang didesain untuk menahan beban horizontal ya, beban dari depan yang paralel dengan sumbu poros horizontal. Jadi dia menahan gaya aksial ya. Gaya aksial karena gayanya menuju ke depan ya, terhadap sumbu. Ini truss bearing ya. Kita coba masuk ke dalam truss bearing. Truss bearing ini jenis bearing yang menggunakan tipe fluid film bearing juga ya, dimana rotor itu ditopang oleh lapisan film yang berada di antara rotating dan non rotating elemen untuk menahan atau menerima beban rotor turbin secara aksial ya. Bisa dilihat ini beberapa contohnya. Ini bearingnya yang sebelah kiri ya, ada ketika utuh ya, ketika setengah dilepas ya, kemudian ketika terpasang di front standar pada steam turbine. Pada truss bearing itu biasanya ada dua sisi ya. Ada sisi truss pad aktif
dan juga thrust pad inaktif. Thrust pad aktif ini posisinya yang berhadapan langsung dengan kolar, yang menerima langsung atau yang melawan gaya aksial, sementara yang inaktif ini yang posisinya berada mengikuti gaya aksialnya. Jadi dia yang nanti mengikuti arah aksial dari rotor itu sendiri, sementara yang aktif itu yang melawan nanti. Jadi biasanya menggunakan untuk pelindungnya itu ada istilahnya babit ya. Jadi jenisnya tin base babit atau timah ya, yang bersentuhan langsung dengan thrust collar. Ini mengikuti standar ASTM B23. Ada beberapa contoh nih permasalahan pada thrust pad yang pernah kami alami ya. Ini contoh kasus di PLTU Bolok Kupang ya, di 2019 terjadi kenaikan temperatur thrust bearing nih. Ini runtutan kejadiannya, kronologinya ya, mulai dari berbeban 16,05 MW hingga trip akibat ETS-nya atau emergency turbine stop ya. Salah satu proteksi untuk peralatan-peralatan kritikal, contohnya turbin. Ya, ketika dia sampai pada batas temperaturnya, kemudian dia ngetrip melepas saluran pelumas sehingga MSV-nya nge-close dan GCB-nya open sehingga lepas dari jaring-jaring. Ini hasil identifikasinya. Jadi seperti yang saya gambarkan di kotak warna merah itu ya, yang di atas itu adalah thrust pad aktif, sementara yang di bawah itu thrust pad inaktifnya. Ini kondisinya ketika kita bongkar ya, terlihat terdapat gesekan ya, akibat mungkin clearance yang mengecil. Nah tentunya kenapa dia mengecil itu harus dicari penyebabnya. Apakah karena pressure pelumasnya yang kurang, atau memang clearance-nya yang terlalu kecil, atau seperti apa gitu ya. Karena panas itu tidak mungkin terjadi tiba-tiba, pasti ada yang menyertainya, penyebabnya. Ini contohnya. Selanjutnya kita melakukan analisa nih. Biasanya kalau di pembangkit kita mencoba mencari akar permasalahan dari sebuah akibat begitu ya. Kenaikan temperatur thrust bearing, kira-kira apa yang bisa menyebabkan temperatur itu naik? Yang pertama bisa jadi disebabkan oleh kegagalan sistem pelumasan ya. Dari sistem pelumasan itu apa yang bisa menyebabkan dia gagal? Yang pertama karena kualitas olinya jelek ya, atau karena pressure olinya yang kurang gitu ya. Kalau dari kualitas olinya kita coba cek ya, partikel kontennya seperti apa hasil analisa kualitas olinya. Kemudian apakah ada water content begitu ya, yang dapat merusak kualitas oli itu sendiri. Dari mana kalau dia terjadi water content? Apakah ada kebocoran gland ya di area front standard tersebut ya, ataukah ada penyebab lain, misalnya dari oil cooler atau dari yang bersentuhan dengan oli, intinya begitu. Apakah kenapa oli glandnya bocor? Kenapa gland seal-nya bocor? Ya, gland seal ini kan seal perapat ya, perapat steam ya, yang dia menghalangi untuk bisa bersentuhan dengan pelumasan yang ada di bearing. Mungkin karena overclearance. Nah tentunya perlu dibuktikan begitu. Kalau dari oil pressure low, apakah ada kebocoran? Itu perlu dicek. Apakah oil filternya kotor? Ya, itu juga perlu di cross check. Sehingga ketika semuanya sudah di cross check, akan ditemukan sebab yang akan mengerucut begitu pada satu permasalahan ya. Kemudian selain dari kemungkinan rusaknya kualitas turbin lubrication ya, bisa jadi akibat gesekan berlebih. Nah, gesekan berlebih ini apa yang menyebabkannya? Bisa jadi karena terhambatnya flow pelumas ya, bisa jadi karena ada perubahan clearance aksial akibat axial force ya, yang mungkin ada penyebab-penyebab sebelumnya, kemudian menyebabkan misalignment rotor position ya, sehingga
dudukan bearingnya juga berubah, bergeser, ya. Itu diakibatkan mungkin oleh kerusakan jurnal bearing dan lain-lain ya. Bisa jadi ada pergeseran pada posisi truss pad ya. Kita cek satu-satu dari penyebab ini, apa yang sangat mungkin menyebabkan kenaikan temperatur itu. Ada lagi satu kemungkinan, apakah permasalahan pada sensornya, pembacaan temperatur sensornya, itu perlu dicek juga. Oke, kita bahas satu-satu. Mulai dari langkah pembongkaran ya, ditemukan gesekan babit ini, arah kita lihat ke arah gesekannya itu searah dengan putaran rotor ya. Nah, kemudian dari kita coba cek kualitas dari truss bearing ini, kita lakukan penetran ya, kita lihat apakah ada crack, apakah ada kerusakan, apakah seperti apa begitu ya. Ternyata kondisinya masih bagus ya. Kita cek clearance-nya juga perlu dimaksimalkan ya. Kita cek clearance dari spherical bearing terhadap body bearing, terhadap pergeseran aksial berapa begitu. Sehingga kalau dilakukan setting perlu dilakukan penambahan clearance. Di sini standarnya 0,3 sampai 0,4 mili ya. Kita cek ternyata clearance-nya setelah kita lakukan repair, perbaikan, pembersihan, clearance-nya di 0,4 mili, itu masih masuk di standar begitu ya. Nah, untuk mencegah kemungkinan lain ya, kita melakukan beberapa modifikasi dengan tentu sebelumnya setelah kita cek pembacaan dari temperatur sensornya ternyata normal, setelah dicek dan dikalibrasi ternyata tidak menjadi akar permasalahan. Untuk memperlancar aliran pelumas pada permukaan truss pad, kita lakukan beberapa modifikasi. Beberapa diantaranya adalah penambahan alur permukaan pada truss pad, seperti nanas begitu ya. Kita bikin silang supaya oli masih bisa mengalir, menyerap panas dari area yang bersentuhan tersebut. Kemudian kita tambahkan pelebaran permukaan oil pocket agar apa? Agar dia pelumas itu masuk dengan lebih mudah begitu, tidak terhambat. Ada beberapa kita lakukan setting ya dengan penambahan flow needle valve ya dari salurannya ya, untuk ditambahkan beberapa mili begitu untuk memaksimalkan aliran pada bearing. Baik, cukup sekian ya hasil dari sharing knowledge kita. Silahkan kalau ada yang mau bertanya di kolom komentar. Jangan lupa kalau Anda suka pada video ini silahkan like, komen, subscribe ya. Kedepan kita akan sharing-sharing tentang hal-hal baru lainnya di YouTube channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.